kami terima setiap hari dalam hidup kami. Sampai hari ini kami beroleh begitu banyak kemurahan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang senantiasa memelihara hidup kami, dan apapun yang terjadi kami percaya senantiasa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hari ini kami percaya Tuhan bahwa bersama di dalam ibadah-Mu kami mau siap diberkati. Kami mau siap terima berkat yang baru. Kami mau siap untuk semakin dikuatkan. Penghiburan daripada Tuhan itu yang mendampingi menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa, senantiasa, senantiasa. Shalom, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, Victorious People. Ada sukacita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum kita masuk dalam firman, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kasih anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna akan hidup kami. Kami percaya kami ada bukan karena hebat dan kuat kami, melainkan kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu, biar itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penghiburan bagi kami, dan biar kami semakin diberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Victorious People yang luar biasa,
Tema pada hari ini adalah membangun jiwa yang sejahtera. Kita tahu pada saat ini, akhir-akhir ini banyak orang yang stres, banyak orang yang bingung, khawatir, cemas, takut. Ya, di dalam segala kondisi saat ini, mungkin keuangan terganggu, juga untuk rumah tangga terganggu, bahkan kesehatan juga efeknya ke sana. Pasti ke efeknya juga kalau kita stres, apa tubuh kita pasti mengalami gangguan. Biasa kita mengalami sakit penyakit. Tapi kita akan belajar di sini. Ada beberapa hal yang harus kita lewati untuk keluar dari masalah-masalah itu. Intimidasi daripada si iblis. Yaitu apa? Kita harus kalahkan semuanya itu. Karena kita lah orang-orang yang luar biasa yang diberkati Tuhan. Dan bahwa haruslah kita akui bahwa Kristus yang ada dalam hidup saudara dan saya selalu menyertai kita. Dan kita harus bisa pangkas itu semua, kita buang itu sampah-sampah yang mengintimidasi pikiran kita sehingga jiwa kita terganggu. Kita akan belajar beberapa hal ya dari temanya tadi, membangun jiwa yang sejahtera. Yang pertama yaitu datang kepada Yesus mendapat ketenangan. Fokus pelajaran ini jiwa yang sejahtera. Jiwa kita harus sejahtera dulu. Baru kita berkat itu akan mengikuti. Otomatis berkat itu akan mengikuti kita. Juga kesehatan hidup kita. Ya. Di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2, demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini Rasul Yohanes mengatakan seperti itu. Dia berdoa supaya kita semua baik-baik saja. Kesejahteraan dan sehat artinya kesejahteraan materi dan kesehatan. Kesehatan jasmani. Keduanya adalah buah dari jiwa yang sehat. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Kalau jiwa kita sehat, otomatis kesejahteraan keuangan kita akan tercukupi. Semuanya tercukupi dan jiwa kesehatan kita juga, tubuh jasmani kita menjadi sehat. Tetapi sebaliknya, jika Anda terus-menerus mengalami masalah dalam kesehatan, dalam keuangan, kita harus periksa bagaimana dengan jiwa kita. Itu pasti ada masalah. Kita harus koreksi. Ini harus dibereskan. Kenapa? Kok saya sudah berlakukan seperti ini, seperti itu, kok nggak ada perubahan, kok tidak ada perbaikan dalam hidup saya, malah yang ada masalah. Itu jiwa kita yang terganggu, pikiran kita terganggu. Jiwa terdiri dari pikiran, kehendak, dan emosi, ya. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Kehendak itu keinginan. Itu harus dibereskan dulu. Koreksi dulu apa yang salah dalam hidup kita. Jiwa kita ini kemana pikirannya? Jiwa itu merupakan seperti kaca pembesar, di mana kita melihat masalah, itulah masalah yang kita dapatkan. Tetapi kalau kita melihat kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, karunia berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kita, itulah yang kita dapatkan. Jadi pikiran kita harus konsen, fokusnya kemana? Kehendak kita, pilihan kita kemana? Ke rohani apa ke jasmani? Pikiran yang mempengaruhi. Itu jiwa kita yang mempengaruhi. Jadi kita harus selaras dengan roh kita. Roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa kita harus selaras dengan roh kita. Harus berjalan bersama-sama. Karena roh itu sempurna adanya. Kita harus bersama dengan yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Roh Kudus yang ada dalam saudara saya. Ya, pertama tadi saya bilang, datang kepada Yesus. Tidak ada cara lain. Matius 11 ayat 28. Marilah semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan. Tuhan memberikan, dan marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kepada saudara dan saya. Masalahmu apa saat ini? Engkau sudah berusaha mungkin begini, begitu, ya, dengan kekuatan sendiri, dengan pikiran kita sendiri, tapi tidak ada jalan keluar. Depan mentok, belakang mentok, kiri kanan mentok. Mengadailah ke atas. Di atas ada Tuhan. Angkatlah tangan. Ya, saat kita mengangkat tangan, Dia akan turun tangan. Dia akan menolong saudara. Jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati kita. Dan juga kita jangan menyalahkan diri kita. Oh, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya orang yang lemah. Memang udah nasib saya. Memang sudah takdir saya begini. Pasrah. Pasrah sama berserah beda. Jangan dijawab yang pasrah. Pasrah itu tidak baik. Berarti engkau tidak mau berusaha. Tidak mau bangkit. Begitu-gitu aja. Menyalahkan diri kita sendiri bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu orang yang lemah.
seperti itu. Tuhan mau kita bangkit. Karena apa? Dia selalu menyertai kita, dia menolong kita, kasih karunia otoritasnya sudah diberikan pada kita. Cuman kita tidak mau melakukannya. Kita tidak ngeh di sana. Kita harus berbalik kepada dia dan berkata, Tuhan inilah aku. Pakailah aku Tuhan. Kita berangkat tangan kita, dia akan turun tangan. Percaya, saya juga sudah melakukan seperti hal seperti itu. Dulu saya waktu dalam usaha, mentok sini, mentok sana, kiri kanan tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya saya dengar firman seperti ini. Berserahlah anak, hanya ada satu jalan, menghadaplah ke atas. Berbaliklah kepada dia. Memohonlah kepada dia, mintalah maka kau akan mendapat. Carilah maka akan menerimanya. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Begitu juga firman Tuhan seperti ini. Tuhan mengajak, mari semua. Apa masalah? Masalah keuangan, masalah sakit kesehatan, masalah rumah tangga, apapun masalahmu saat ini. Tuhan mengundang, hadir, masuk dalam hadiratnya. Temui dia, ngobrol-ngobrol dengan papi kita, papi saudara, Yesus Kristus. Ngobrollah sama dia, ngomonglah sama dia, mengadulah sama dia. Jangan kepada orang lain belum tentu bisa menolong saudara. Yang ada malah ngomongin kiri kanan, malah menjadi ramai. Dan kau semakin stres. Tapi kembalilah kepada firman, kepada dia, Tuhan kita Yesus Kristus, yang akan membuka jalan keluar bagi saudara dan saya. Kalau saya bisa, saudara pasti bisa. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ya. Tiga. Yang kedua, setelah itu kita harus masuk di dalam hidup dalam kebenaran. Di dalam 3 Yohanes ayat 3-4 demikian firman Tuhan. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Ayat 4, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi ini, Tuhan mau bahwa saudara dan saya hidup dalam kebenaran. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Ya, jangan lihat hal-hal yang negatif, selalu hal-hal yang buruk, perkataan-perkataan orang. Wah, engkau tidak bisa apa-apa, engkau jadi orang yang malas, engkau orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, engkau useless lah, istilahnya tidak berguna lah. Patahkan itu semua, itu serangan dari si iblis. Dia mau menekan pikiran kita bahwa kita benar, kita jadi mengasihani diri kita. Wah, memang kita nggak bisa apa-apa, pasrah, berserah aja lah. Itu maunya si iblis supaya kita tidak bisa produktif. Tapi Tuhan mau kita berproduktif, kita bangkit, kita harus lawan itu semua. Karena kuasa dan otoritas saya sudah ada dalam saudara saya. Bangkit saudara, engkau pasti bisa bangkit. Perkatakan firman, cari dia, doa, masuk dalam ruangan. Ya, saat kita ada masalah berat sekalipun, tenangkan jiwa kita. Tenangkan jiwa kita, kita sujud di hadapannya. Fokus sama dia, naikkan pujian penyembahan. Naikkan pujian penyembahan, nikmati hadiratnya. Percaya, Roh Kudus akan melawat engkau. Roh Kudus akan menghampiri engkau. Roh Kudus akan memberikan penghiburan bagi engkau. Dan Roh Kudus memberikan jalan keluar bagi engkau. Asalkan kita mau sungguh hati, membuka hati kita, berserah kepada dia. Dia hidup, dia Allah yang hidup, Allah yang maha hadir. Dan juga dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatu. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat kita datang berserah kepada dia, meminta, memohon kepada dia, dengan tulus, dia pasti akan buka jalan. Saat dia ada jalan, dia buka jalan. Amin. Jadi, jiwa yang sehat mengetahui dan sepakat dengan kebenaran ini. Ya, pertama, kejadianku dahsyat dan ajaib. Apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Lihat, jiwa kita harus menyadari bahwa kejadian Tuhan dahsyat dan ajaib terhadap kita. Dia tidak pernah membiarkan meninggalkan saudara dan saya. Apapun kondisi saudara, ya, apapun masalah saudara, asal kita mau datang kepada dia. Dia Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Yang kedua, saya adalah ciptaan Allah yang ajaib. Percaya bahwa kita harus sadar diri bahwa kita ciptaan Allah yang luar biasa, diciptakan begitu sempurna di dalam dia. Ya. Yang ketiga, Bapakku menciptakan saya dengan tangannya yang sempurna. Lihat, kita diciptakan oleh Allah Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, yang mempunyai kuasa di sorga dan bumi. Segala kuasa diberikan pada anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ya, kita berharga di mata dia. Dan kita harus sadari itu, bahwa engkau bernilai,
Engkau berharga, bukan apa yang dikatakan dunia, tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Engkau harus sadari itu. Bangkit sekarang. Saat engkau berkata, ada orang yang mengatakan engkau tidak berguna, engkau useless, patahkan dalam nama Yesus. Lawanlah dia dengan firman, dengan perisai iman. Ya, Yesus Kristus adalah di pihak kita. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Patahkan itu tuh. Saya percaya saudara akan bangkit, saudara akan menjadi pemenang. Ya, jadi kesimpulannya, membangun jiwa yang sejahtera. Yang pertama, datang kepada Yesus. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Cukup itu aja. Engkau harus benar-benar datang kepada Yesus, menempel pada Dia, merekat pada Dia, ya, dengar-dengaran dengan Dia, dan pujilah sembahlah Dia, nikmati hadiratnya dalam pujian penyembahan. Dia akan melawat engkau. Jika engkau menangis, air matamu ditampung dalam kirbatnya. Engkau Tuhan akan perhitungkan semua, dan engkau akan keluar atau membawa dengan berkas-berkasnya. Kemenangan ada di pihak saudara dan saya. Bangkit, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, ucap syukur dan terima kasih untuk kasih anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, Bapa. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa, dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Karena kami percaya dan kami yakin Engkau tidak pernah membiarkan meninggalkan kami seorang diri. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Dan Roh Kudus yang lemah lembut itu, yang penuh kasih, kuasa, dan mujizat ada dalam kehidupan kami. Bahwa kami anak-anak Tuhan yang luar biasa. Bahwa kami adalah kebenaran diri Allah dalam Kristus Yesus. Ada kasih, ada kuasa, ada mujizat. Dan kami berdoa untuk semua, dimanapun mereka berada. Para pemirsa, Tuhan, aku berdoa. Yang sakit, dalam nama Yesus sembuh. Yang terbeban berat, Kau lepaskan, Kau hiburkan. Yang lemah, diberikan kekuatan. Bahkan yang berdosa, Engkau ampuni. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Kami boleh menjadi terang, menjadi garam. Bahkan kami boleh diberkati menjadi saluran berkat. Segala intimidasi si iblis, bahkan kemiskinan apapun, kami patahkan dalam nama Yesus. Karena kami orang-orang yang luar biasa, diberkati Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Karena hamba mengucap syukur, dan hamba sudah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.